Halo semuanya. Jadi pada kali ini saya akan memperkenalkan apa itu MDL. MDL adalah Material Design Lite, sebuah framework buatan dari Google. Untuk segi desainnya sih sama saja seperti Materialize ya, yang buatan tim Cina itu loh. Yang kemarin saya sudah buatkan tutorialnya. Untuk segi desainnya hampir sama. Pertama, untuk tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat navbar, konten, dan mini footer. Jadi pada MDL ini tersedia mini footer, mega footer. Namun kita akan menggunakan sebuah mini footer untuk sebagai contoh pembelajaran dasarnya saja ya. Yang perlu dilakukan ya sama sepertinya, kita perlu membutuhkan file master. Kamu bisa mendownloadnya di www.getmdl.io. Setelah itu di sini ada menu download, kamu download. Setelah di-download, silakan atur filenya. Pada JS di sini ada kamu download terlebih dahulu di jQuery.com. Dia ada versi jQuery 1.11.2 JS. Ada versi bawaan material, di sini ada custom script kita. Lalu pada folder CSS, di sini ada material CSS, di sini ada material design icon. Ini sebetulnya include dari file lain, jadi tidak tersedia pada MDL ini. Kamu perlu dua file ini saja. Ini style.css, kamu bikin sendiri untuk customnya nanti. Oke, setelah semua disiapkan, silakan buka text editor Anda. Saya akan pergi ke menu komponen untuk memperkenalkan komponen-komponen dari MDL ini. Jadi sebelum kita belajar lebih dalam, kita harus mempelajari layout dari framework tersebut, karena layout itu sangatlah penting. Tanpa adanya layout, kita tidak bisa menata letak sebuah konten yang sangat rapi. Setelah kita mengerti cara menggunakan layoutnya, kita sudah sangat mudah untuk kedepannya. Tinggal kita buatkan layout berapa grid, lalu pada grid itu kita tambahkan konten, gambar, card, media, atau yang lainnya. Nah, di sini ada contoh penggunaan navigation layout menggunakan background image. Di sini kamu bisa mempelajarinya. Namun saya kira dokumentasinya ini masih sangat membingungkan ya untuk pemula seperti saya juga. Karena dia kita tidak terlalu mengerti, dan nama kelasnya juga ini sangat panjang-panjang. Beda dengan framework sebelumnya yang nama kelasnya itu hanya pendek gitu. Ini kan MDL layout, MDL JS layout, banyak sekali. Oke, sebelumnya buka text editor Anda. Lalu setting basic HTML seperti ini. Di sini kita load style kita terlebih dahulu untuk mengcustom. Lalu di sini ada material.css bawaan tadi MDL. Lalu di sini tambahkan link rel untuk nge-load sebuah material design icon. Nanti pada navbar ini tersedia beberapa icon, dan pada beberapa komponen tersebut juga membutuhkan sebuah icon. Jadi di sini kita load saja. Setelah itu kita load JS-nya, JavaScript-nya. Di sini sudah saya load jQuery 1.11.2. Lalu di sini sudah saya load script custom saya, MyScript custom. Ini tata letak filenya seperti ini. Oke, setelah semuanya siap, kita akan pergi ke komponen untuk melihat apa saja yang bisa kita gunakan. Pertama, kita pasti mencari sebuah navbar. Di sini saya akan membuat sebuah basic navbar yang digunakan dari MDL tersebut. Di sini kita akan copy paste. Oke, seperti ini. Di sini dijelaskan
Jadi header ini akan selalu tampil dalam keadaan monitor kita ini large atau versi desktop maupun versi phone small screen. Di sini untuk awalan kita menggunakan MDL layout, MDLJS layout, lalu MDL layout ditambah kelas visit header. Cukup membingungkan ya. Sangat berbeda dengan framework lainnya untuk kode-kode tersebut. Namun untuk pemula seperti kita ini, kita cukup mengikuti komponennya saja. Nanti lama-kelamaan kita bisa mengcustomnya sendiri. Lalu ini untuk menambahkan title. Ini edge spacer. Edge spacer ini gunanya seperti float ya. Tanpa ada edge spacer, menunya akan berposisi pada sebuah logo. Nah, tanpa adanya edge spacer, ini link-link pada navigation navbarnya akan berada pada samping logo. Namun jika kita menambahkan edge spacer, ini menunya akan pindah ke kanan seperti ini. Ini di sini ada nav kelasnya MDL navigation, lalu MDL layout ditambah kelas layer screen only. Mungkin dari kalian sudah ada yang mengerti apa maksudnya. Jadi layer screen only ini hanya tersedia pada layar yang besar. Untuk layar smartphone, untuk tab gitu, maka navigation ini akan hidden, hilang. Dan lalu muncullah sebuah MDL layout drawer. Ini pengganti atau yang disebut nav site, navigation site. Ini saya edit terlebih dahulu. Ini bisa kita copy saja. Nah, kita akan mencoba sebuah drawer ini apakah berfungsi atau tidak. Maksudnya berfungsi. Jadi seperti itu. Pada posisi layar tanpa layar kecuali dari layar besar, dia akan menghilang menunya. Namun jika tersedia pada layar besar, dia akan tersedia. Oke, jadi seperti itu basic dari navbar ini. Lalu di sini sudah kita buat ya main class MDL layout content. Ini adalah sebuah main atau section bagian di mana konten kamu itu berada. Kan sebelumnya sudah ada header, main, footer. Nah, main ini yang akan kita ubah-ubah dalam posisi halaman website. Namun jika header footer kita bisa gunakan dry ya. Pada penggunaan dry template itu akan dijelaskan pada pembuatan theme WordPress. Nanti saya akan membuat tutorialnya. Nah, di sini sudah kita bikin main class MDL layout content. Mengartikan membuat konten dari MDL layout ini. Lalu di dalamnya sudah ada pack content atau yang disebut dengan container. Lalu di sini kita tambahkan MDL grid. Grid ini yang disebut dengan row atau baris. Saya rasa sih sama aja sepertinya kita membuat call ya.
Lalu di sini kita akan membuat call. Kita coba apakah codingnya salah atau benar. Kita tambahkan sebuah style untuk melihat apakah dia jaraknya memiliki 6 call. Jadi sama saja semua framework tersedia dari 12 kolom. Kenapa sangat lama? Dia akan meload sebuah konten 6. Coba di sini kita akan melihat dokumentasi dari Greeter sendiri. Nah, cara penggunanya seperti ini. Diawali dengan MDL grid atau yang disebut dengan row, baris. Setelah itu kita membuat kolomnya. Tergantung kita membuatnya seperti apa. Yang tersedia kolom itu hanya 12. Jadi kita bisa bagi 2 berarti 66. Namun jika kita bagi 3 berarti 642. Kita akan coba membagi 3. Namun sebelumnya kita akan membuat sebuah kolom yang digunakan sebagai section header. Berarti di sini saya gunakan 12. Lalu di sini saya akan membuat H4. Lalu di sini saya akan membuat P atau paragraf. Nah, kita coba. Seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah call lagi di sini. Kita coba bagi 3 call. Kolom 6. Lalu ini kita copy paste saja. Ini kita ganti dengan kolom 4. Lalu di sini kita ganti dengan kolom 2. Dan sekarang kita coba preview. Seperti ini. Nah, kita akan merapikan sebagaimana dia akan jika pada posisi medium atau tab dia memiliki berapa kolom size-nya. Jika pada smartphone dia akan memiliki berapa kolom size-nya. Di sini sudah tersedia cara penggunaannya. MDL cell ini kolom awalnya pada posisi large atau desktop. Lalu sini MDL cell 8 call tablet. Pada posisi tablet dia memiliki 8 kolom. Di sini ada posisi font. Jadi kita akan coba gunakan. Nah, di sini saya sudah membuat. Jadi kolom ini hello world dia akan memiliki besar 12 kolom pada posisi apapun. Jadi pada posisi desktop, pada posisi tablet, pada posisi phone. Kita coba.
dia akan tetap 12. Sampai mati pun dia akan 12. Lalu di sini kita akan copy paste saja untuk mengedit kolom-kolom di bawah. Jadi pada kolom 6 ini kita akan buat posisinya 12. Dan pada kolom 4 ini kita akan bagi 2. Posisinya berarti 8 dengan 4. Pada tablet dia akan memiliki 8, pada phone dia memiliki 12. Lalu pada tablet dia akan memiliki nilai 4. Kita coba ya. Dicoba. Oke, pada versi medium. Ini pada versi small. Ini versi medium. Jadi caranya seperti itu untuk penggunaan gridnya. Sangat mudah, namun hanya berbeda kelas ya. Jika kita menggunakan framework ya, terutama kita baca dulu dokumentasinya agar tidak bingung. Sekarang kita akan membuat sebuah mini footer. Nah, di sini sudah tersedia komponennya. Bisa kamu langsung copy saja. Setelah tutup main, kita coba. Ini lama karena saya mengolah sebuah font Google Apps. Nah, di sini sudah ada mini footernya. Warnanya bisa kita ubah dengan menambahkan kelas di sini. Lalu pada header juga kita akan ubah warnanya. Dengan menambahkan kelas headerku, lalu pada footer menambahkan kelas footerku. Di sini ada div left section. Di sini kita cut saja. Lalu kita akan membuat sebuah div class baru menggunakan right section. Awalnya menu navigasinya tersedia pada titik miring ini. Yang biasa pada header kita menggunakan edge spacer, namun saya belum mencobanya pada footer ini. Kita hanya menggunakan sebuah kelas yang bernama right section bagian kanan. Nah, navigasinya akan pindah ke sebelah kanan karena dia dalam posisi div-nya ini right section bagian kanan. Sekarang kita edit terlebih dahulu kontennya. Lalu kita akan pergi ke style CSS, membuat kelas baru bernama headerku, dan mengganti background colornya menjadi 680 CA. Lalu pada footerku mengganti background colornya menjadi, kita samakan saja 680 CA, dan coba kita preview. Sebelumnya kalian tambahkan importan sama halnya seperti framework lainnya karena sudah tersedia background color. Jadi kita membuat importan, memprioritaskan style CSS kita yang baru ini. Nah, ini cara mengganti warnanya. Coba kita akan mengcopy sebuah konten dari main tersebut. Agar kita melihat fix header.
Untuk untuk dari segi desain hampir mirip materialis, bukan? Saya juga kaget ya, mungkin mereka ada kerjasama atau apa. Tapi saya lihat rata-rata ini MDL ini bisa digunakan bareng Bootstrap, dikombin, digunakan bareng materialis juga. Ini jadi MDL ini adalah framework yang sering digunakan pada segi browser maupun desktop ya, platformnya. Jadi buat kalian yang suka desain atau front end developer, gunakan framework ini aja. Nah, di sini saya sudah selesai dalam membahas bagaimana cara penggunaan dasarnya. Yang sangat-sangat penting itu adalah grid atau layout, lalu navbar dan footer. Untuk yang lainnya kalian bisa pergi ke komponen, melihat dari segi-segi komponennya. Di sini ada loading, menu, slider, lalu di sini ada card. Nih, kalian bisa coba sendiri nanti ya. Silahkan dipelajari saja. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya. Semoga dapat dipahami. Oke, goodbye. Thank you.